Hai, gue Syafiq. Di sini gue putusin buat mulai lagi channel YouTube gue setelah sekian lama. Pada intinya gue pengen ikut berkontribusi pada kemajuan anak bangsa, memberikan kebaikan dalam hal dari segi pemikiran gitu ya. Nah, kali ini gue pengen membagikan suatu kisah yang dapat kita ambil pelajarannya, yang dapat kita kritisi dalamnya. Yang sampai ke gue kisah ini. Jadi kisah ini kisah nyata, tapi mungkin dalam penyampaiannya gue samarin nama tempatnya, nama tokohnya itu gue samarin semua. Cuman ini memang kisah nyata. Jadi kisah pertama itu ada kita sebutnya ada masjid. Ini real ya, ini ada masjid. Masjid itu bersebelahan dengan pemukiman warga, tapi memang dipisahkan oleh sungai dan ada jembatan gitu, ada jembatan dari perumahan warga ini ke arah masjid itu. Nah, pada saat masjid itu baru jadi, baru dibangun, itu banyak keluarga yang berdatangan, itu banyak ikut yang sholat berjamaah, lumayan banyak lah gitu. Nah, tapi berjalannya waktu semakin sedikit terus menyusut gitu. Masjid ini tadi ada juga anak muda yang ikut sholat di situ gitu ya. Ada yang rutin, ada yang memang bagus gitu bacaannya, secara keilmuan agama ritualnya itu bagus gitu. Nah, tapi tadi yang gue bilang, sering berjalannya waktu kok makin dikit, bahkan nih si anak muda ini udah hilang sama sekali gitu. Si anak muda B gitu sebutnya, anak muda B ini hilang sama sekali, udah nggak pernah sholat lagi di masjid itu. Nah, masjid ini di sisi lain punya jamaah, seorang bapak A kita sebut. Si bapak A ini memang rumahnya ya nggak terlalu dekat banget sih sama masjid, cuman ya masih terhitung lumayan lah gitu. Nah, bapak A ini dia punya pembantu, asisten rumah tangga lah gitu ya. Nah, ART-nya ini ibu dari anak muda yang tadi kita ceritakan, anak muda B yang rajin ke masjid tapi sudah beberapa lama menghilang, tidak pernah ke masjid lagi. Nah, karena si bapak ini peduli terhadap keberlangsungan jamaah di masjid, jadi dong dia heran nih, kok si anak muda B nggak pernah lagi ya sholat di masjid ini. Oleh sebab itu si bapak ini bertanya ke ART-nya, tadi ibunya si anak muda B, Bu, gitu, anak ibu kok udah nggak pernah kelihatan sih Bu di masjid, udah nggak pernah sholat, dulu padahal kan sering gitu, bahkan hampir tiap waktu tuh di masjid, kok sekarang udah nggak sama sekali enggak sih, bahkan bulan Ramadan pun udah enggak gitu, udah nggak sama sekali, kenapa sih Bu? Nah, ART si bapak ini menceritakanlah perihal anaknya, yaitu anak Bunda B yang sekarang udah nggak pernah ke masjid lagi. Iya nih Pak, kata ibu ART, waktu itu pernah saya tanya Pak, kenapa kamu udah nggak pernah lagi ke masjid? Kata ibu ini bercerita ke si bapak A. Nah, anak muda B ini ngejelasin, iya Bu, ini kayaknya ada sesuatu deh di jembatan itu. Maksudnya sesuatu itu makhluk halus ya, jin atau segala macamnya lah. Kayaknya ada sesuatu Bu di situ yang ngebuat aku ini jadi berat banget gitu Bu kesana. Gak tau kenapa ya, ketika aku pengen kesana cuma aku jadi berat banget gitu perasaannya, berat banget. Ada sesuatu tuh kayak di situ gitu. Atau mungkin juga ada orang yang dengki yang menanamkan hal itu, makhluk halus itu di jembatan itu agar orang-orang gak pernah lagi ke masjid. Itu alasan dari si anak muda B diceritakan ke ibunya. Ibunya si ART menceritakan ke bapak A, majikannya ini. Nah, inilah yang gue dengar dari sini. Lu bayangin coba, ada orang males ke masjid, tapi yang disalahin bukan dirinya sendiri, yang disalahin itu orang lain, atau dalam hal ini bahkan makhluk lain gitu, makhluk halus, jin. Kayak katanya dia tadi kan berat banget pengen ke masjid gara-gara sesuatu tuh di situ kayaknya. Gue mikir kan, pas gue sampai nih cerita itu, gue mikir, kok bisa orang alasan kayak gini gitu. Lu tahu dari mana lu itu berat gara-gara ada sesuatu di jembatan, ada makhluk halus di jembatan yang ngebuat lu jadi malas? Bilang aja itu lu malas namanya gitu. Maksud gue cuma gitu doang. Kenapa kagak mau introspeksi diri aja gitu, malah nyalahin pihak lain selain diri sendiri? Gue juga males lah ke masjid. Siapa sih ada anak muda yang kagak masuk ke masjid? Males ya, tapi kan dilawan. Nah, cuman yang gue nggak suka adalah dari kisah ini kisah sebenarnya.
si anak muda B ini tidak mau mengatakan dirinya malas, tidak mau introspeksi dirinya malas, tapi malah nyalahin pihak lain. Yang mana yang disalahin tuh jin lagi, yang dia kagak tahu. Dia nggak tahu buktinya mana si jin ini yang ngebuat dia malas, mana buktinya, kagak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan sama sekali. Kalau emang ada, misalkan ada orang yang ngelarang berdiri di jembatan, ngelarang lo semua nggak boleh masjid, nah itu nyata ada orang ini yang jadi alasan kan. Cuman ini nggak ada orang sama sekali, disalahin makhluk halus. Jadi yang ngebuat dia berat buat ke masjid itu bukan salah makhluk halus, itu lu sendiri yang salah gitu. Lu males. Gue kalau diprotes sama orang tua gue nih, bang kamu kok suka telat sih sholat, ya jujur aja gue bilang ya emang males gue. Gue males gitu, azan gue nggak langsung bergerak, ya jadi agak telat lah gitu. Cuman ya males. Nah kenapa di kasus ini malah menyalahkan pihak lain, padahal berat banget deh bu, aku pengen ke masjid rasanya berat banget. Ya emang malas gitu. Intinya cuma satu, bilang aja dirinya malas, itu udah termasuk introspeksi loh. Aduh gue malas banget nih, ini masalah di diri gue kan gitu. Jangan kalau udah nyalain pihak lain, udah nggak bisa introspeksi diri, bener dah. Dan banyak gue yakin orang-orang dengan mentalitas seperti ini nih, kesalahan dia sendiri, tapi malah dilempar kesalahannya kok ke pihak lain, ke makhluk halus nih. Gue bingung ini kok ke makhluk halus, kok ke jin gitu loh, dari mana buktinya. Itu tadi kisah pertama, lu udah dapet intinya ya. Oke, kisah kedua. Jadi gue dulu SD, gue sering dianterin sama Abang A. Si Abang A ini baik sama orangnya. Dia dulu antar jemput gue SD. Misalnya emak gue nggak bisa, gue pulang sama dia gitu ya. Nah beberapa waktu lalu, tahun lalu sih, si Abang A ini berkunjung ke rumah emak gue. Ada gue juga di situ. Wah dia sekarang keren ternyata cuy, maju hidupnya. Itu dia tadi kan antar jemput ojek dan tenaga bantuan di sekolah lah gitu. Nah, sekarang dia punya usaha cuy, punya usaha restoran. Keren, wah ini keren. Abang keren nih kan, sholat bareng sama gue gitu kan. Habis itu gue tanya-tanya, gimana bang bisnis gini, bisnis restoran bisa maju bang gini gitu. Nah pas gue tanya apa tantangannya bang, nah jawaban ini yang gue bikin gue kaget. Kita mah nggak takut pik sama yang nyata gitu ya, yang kita takutin satu sama yang kagak nyata. Maksudnya apaan bang? Iya, sama yang kagak nyata nih kita takutin ya, kita dijailin apa ya. Gue udah tahu paham pasti arahnya ke situ nih, pasti nyalahin santet-santetan, jin-jinan segala macam, pasti ke situ arahnya. Cuman gue coba tanya, maksudnya gimana sih bang? Ya jadi gini pik, dia jelasin. Kita bingung tuh, kemarin baru aja dapat komplain yang sangat keras gitu ya, yaitu di masakannya di restoran makan ikan gitu ya, makan keluarga lah gitu, resto gitu. Ada pelanggan yang komplain, jadi ikan yang gue sajikan itu ada belatungnya pik. Gue heran tuh sih, ini kok bisa ada belatungnya padahal ini ikan baru banget dimasak, kok bisa ada belatungnya di situ gitu. Wah di situ gue ngeri pik. Gue cari tahu gini ya kayaknya nggak mungkin ada belatung di situ gitu. Cuman kenapa nih ada belatung ya, emang bener ada belatung ini kasih lihat ke gue. Wah ini hal-hal yang tadi makanya gue ngeri tuh sama hal yang kagak kelihatan pik. Nah ketika gue menerima cerita itu, otak gue langsung berpikir logis kan, kenapa kok langsung dilempar ke hal-hal gaib yang dia dijailin secara gaib gitu, tiba-tiba ting makanan ada belatung. Kenapa coba nggak berpikir logis pakai otak manusia dulu, pakai jalan pikiran manusia? Misalkan gini, tadi gua ikan bener gak nih, bener-bener baru gak gitu, atau udah simpanan misalnya gitu. Kalau misalkan bener-bener baru dan bener-bener dimasak, kok bisa ada belatung? Kan nggak mungkin. Jangan-jangan ada yang jahilin tapi secara manusia gitu, ada yang emang bener-bener naruhin belatungnya di situ kan bisa. Misalkan orang si A mau ngejahatin si B, si A ngirim aja utusan orang, lu pesen di restoran B tuh, lu bawa belatung, ntar lu pesen, lu taruhin belatung di situ, kan bisa aja secara pikiran manusia kayak gitu. Nah kalau misalkan mikirnya gitu, oh jangan-jangan gua ada yang menjahili gua secara manusia, bener-bener ya ada pelanggan, jangan pelanggan itu yang naruhin belatungnya, terus dia komplain ke gua. Kalau kita misalnya pakai pikiran itu kan berarti ada yang bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki adalah
pasang CCTV lah, jadi kan ketahuan aktivitas pelanggan, mau nipu, mau ngerjain, atau bener-bener mau makan doang kan gitu. Kenapa kok pikir langsung dilempar ke hal-hal gaib? Ada yang mau ngejailin. Coba kalau pikiran kita ngelempar hal-hal gaib doang, ada yang mau ngejailin, kita mana tahu yang mau ngejailin cuy. Terus kita mana tahu arahnya dari mana, kita nggak bisa prediksi sama sekali kayak gituan gitu loh. Kita punya otak, dikasih sama Allah otak, pikiran gitu. Kenapa kita nggak gunain pikiran secara manusia kita dulu gitu? Kenapa main lempar aja ke sana udah gitu? Coba deh kalau main lempar ke situ dalam kasus restoran ini, udah nggak ada yang perbaiki, udah ya kita mau apa, kita bisa apa, udah nggak bisa perbaiki. Bahkan kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa ngeliat, kita nggak bisa buktiin gitu apa yang kita sangkakan. Nggak ada yang bisa diintrospeksi. Disitulah intinya tuh yang harus diperbaiki sama generasi muda. Kalau lu main lempar aja kesalahan ke orang lain, atau bahkan dalam kasus kisah yang tadi ada ke hal-hal yang gaib, itu udah nggak bisa diperbaiki cuy. Karena lu nggak bisa kontrol orang lain. Kita bukan raja dunia ya, kita masih rakyat biasa. Apalagi ke hal gaib, ya lu siapa? Orang yang jin-jin yang kita nggak bisa lihat, bener gak sih? Lu mau nyalain ini, apa yang bisa lu kontrol? Nggak ada. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Dengan tadi berpikir logis dulu, apa nih kesalahan gua? Jadi jangan main melempar dulu kesalahan di orang, apalagi ke hal-hal gaib, jin-jin seperti itu. Udah lu buang dulu pikiran kayak gitu, lu kagak tahu sama sekali. Allah itu bilang di dalam Quran banyak nih, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Atau kalau dalam bahasa kita nih, lu nggak mikir apa cuy gitu, lu mikir dulu nggak apa gitu. Allah tuh banyak negor kita nih sebagai manusia dalam hal itu. Yang mikir itu yang mikir secara manusia gitu, secara logis ya. Emang itu nikmat Allah yang terbesar yang diberikan pada kita semua, pemikiran alam pikir ini. Jadi jangan main lempar aja kesalahan yang tadi poin ini ke makhluk-makhluk gaib. Waduh, tuh kacau cuy. Ya. Mungkin itu aja kisah malam ini. Jadi pesannya, kita gunakan dulu pikiran kita secara manusia, secara jernih. Terus kalau ada kesalahan ya kita lihat dulu, jangan diri gue yang salah gitu. Jangan langsung lempar lagi ke orang lain, apalagi lemparnya itu adalah ke makhluk-makhluk gaib. Jangan. Terus ya logis, jadilah logis saja. Itu adalah nikmat terbesar kita nih, akal pikiran. Karena sebenarnya Quran itu logis tuh. Itu aja. Bye.